Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua dari Lian Qixu Wanyan. Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Sesampainya di sekte, Dugu Tingfeng diperintahkan untuk mencari kunci masuk ke tanah rahasia. Setelah mendapatkan kunci itu dengan harga yang mahal, Dugu Tingfeng memberikannya kepada Suyang. Akan tetapi Suyang mendapati kalau ada batasan yang ada di dalam kunci tersebut, sehingga kunci itu dikembalikan lagi kepada si Dugu Tingfeng. Melihat Suyang mengetahui banyak hal tentang dunia rahasia itu, Dugu Tingfeng pun bertanya kepada Suyang. Dihadapkan dengan pertanyaan itu, Suyang lalu menjelaskan kalau di dalam dunia rahasia itu terdapat sebuah sekte yang diciptakan oleh muridnya dahulu, sehingga dia bisa masuk kapan saja tanpa kunci sekalipun. Namun Suyang masih kebingungan dengan apa yang terjadi selama dia retret. Karena sekte angin surga bisa menghilang ke dunia rahasia. Melihat kegelisahan dari gurunya, Ling Qingsu menjelaskan kalau dalam sebuah buku yang dia baca tidak tertulis tentang kejadian 10.000 tahun yang lalu. Namun ada salah satu seniornya yang memberitahu kalau 10.000 tahun yang lalu ada sebuah bencana. Setelah itu Suyang memberikan sebuah keterampilan berpedang kepada Ling Qingsu. Suyang juga meminta agar dia bisa menguasai teknik itu sebelum pergi ke dunia rahasia. Di sisi lain terlihat Sanyang yang sedang digoda oleh dua orang laki-laki. Melihat mereka berdua yang masih bersikukuh, Sanyang pun memberikan syarat pada mereka berdua agar mendapatkan teratai salju di dunia rahasia. Sementara itu di sekte Langtian, Ling Qingsu yang sudah berlatih teknik pedang, dia mencobanya dan berlatih dengan Dugu Tingfeng. Di awal terlihat kalau mereka berdua seimbang dan tidak ada satupun yang dirugikan. Namun dalam beberapa gerakan terakhir, Dugu Tingfeng mulai kewalahan sampai tombak yang digunakan patah. Sebelum beristirahat, Suyang yang dari awal mengawasi mereka berdua memberikan tombak baru kepada si Dugu Tingfeng yang ngambek. Sementara itu di pintu masuk dunia rahasia, sudah banyak orang yang menunggu giliran agar bisa masuk ke dalamnya. Suyang, Ling Qingsu, dan Dugu Tingfeng juga baru saja tiba untuk masuk ke dunia rahasia. Namun Suyang langsung memecahkan kunci masuknya, sehingga mengagetkan semua orang yang ada di sana. Melihat itu, orang-orang yang ada di sana mulai meremehkan Suyang karena hanya seorang praktisi pemurnian Qi, yang bahkan dia tidak bisa terbang. Namun Suyang sendiri tidak menanggapinya, lalu pergi dan melompat masuk ke dalam dunia rahasia, yang sekali lagi mengagetkan semua orang karena Suyang bisa melompat sangat tinggi dan bahkan masuk tanpa menggunakan kunci sama sekali. Di sisi yang berbeda terlihat dua orang laki-laki yang bernama Zhao Long dan Cheng Guangdao yang mengawasi mereka bertiga. Sementara itu di dalam dunia rahasia terlihat suasananya seperti malam hari. Terdapat juga banyak ramuan langka yang ada di sana. Tapi tiba-tiba datang dua orang bawahan dari Sanyang yang digunakan sebagai pancingan. Akan tetapi mereka langsung dihajar oleh Ling Qingsu. Menyadari hal itu, Suyang langsung meminta Sanyang yang bersembunyi untuk keluar. Melihat Sanyang yang keluar, Suyang sudah bergerak untuk membunuhnya. Akan tetapi Sanyang memberitahu
kalau ada teratai salju di sekitar hutan ini. Namun teratai itu dijaga oleh seekor monster. Terlihat kalau Sanyang ingin memanfaatkan Suyang untuk mendapatkan teratai salju itu. Namun Suyang tidak takut dan terus mengikuti Sanyang untuk menunjukkan tempatnya. Di tempat rasa salju berada, terlihat macan tutul darah yang sedang memangsa seseorang. Yang mana macan tutul itu memangsa seorang praktisi, karena dengan meminum darah praktisi, macan tutul itu bisa meningkatkan kultivasinya. Melihat kedatangan Suyang, macan tutul itu langsung waspada dan bersiap untuk menyerang. Tapi Suyang sendiri masih tetap santai dan malah mengajari Ling Qingsu dengan melihat teknik pedangnya. Dan Suyang pun membunuh macan tutul itu hanya dengan niat pedangnya saja. Bahkan Sanyang sendiri tidak bisa melihat gerakan Suyang. Suyang juga langsung membuat pil iblis dari inti macan tutul yang dia kalahkan. Dia juga meminta Ling Qingsu untuk langsung menelan pil itu. Tanpa berpikir panjang, Ling Qingsu langsung memakan pil iblis yang dibuat oleh Suyang. Pada saat yang sama, Suyang juga membantu menyetabilkan kondisi dari Ling Qingsu. Selang beberapa saat, Ling Qingsu pun mulai stabil dan langsung menerobos. Setelah melihat kekuatan Suyang dengan mata kepalanya sendiri, Sanyang langsung berlutut dan meminta Suyang untuk menjadi gurunya. Dia juga berkeinginan untuk masuk ke sekte Tianlan. Melihat ketulusan dari Sanyang, Suyang pun bersedia mengangkatnya menjadi murid. Akan tetapi dia harus tetap di luar sekte dan menjadi seorang mata-mata. Suyang juga kembali mengingatkan Sanyang agar dia tidak berkhianat. Pada saat yang sama, Suyang merasakan nafas seseorang yang sedang mengawasi mereka. Dan dia adalah Chen Guangdao yang menginginkan teratai salju. Tidak menunggu lebih lama lagi, Ling Qingsu langsung bergerak dan menyerang Guangdao. Namun serangannya bisa ditahan dengan mudah karena perbedaan ranah yang jelas. Ling Qingsu yang dipukul mundur, dia kembali menyerang menggunakan teknik pedang yang diajarkan Suyang sebelumnya. Dia juga mempraktikkan niat pedang yang diperlihatkan oleh Suyang, sampai membuat pedang Guangdao patah dan terpental ke belakang. Tidak terima karena dikalahkan oleh Ling Qingsu, Guangdao lalu menggunakan teknik terlarang yang dapat melipat gandakan kekuatannya. Untungnya Suyang datang tepat waktu dan menyelamatkan Ling Qingsu. Suyang juga bisa menangani Guangdao dengan mudah, karena teknik itu memiliki satu kekurangan, yang mana penggunanya akan kehilangan akal pikiran dan hanya menyerang secara membabi buta. Pada saat yang sama datang Dugu Tingfeng yang membawakan sebuah informasi kalau ada sebuah segel di tempat yang ditandai oleh Suyang. Melihat teratai salju yang menganggur, si Tingfeng langsung mengambilnya tanpa berpikir. Merasakan kalau ada sesuatu di barat daya, Suyang memerintahkan Sanyang untuk memeriksanya. Sementara itu di tempat yang berbeda, terlihat beberapa orang sedang mencoba membuka segel yang ada di pintu masuk gua. Namun seberapa keras pun mencoba, mereka tidak bisa membuka segel itu. Sampai Suyang datang dan mengagetkan semuanya. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Nah, segitu dulu alur cerita Lian Qixi Wannian episode kali ini. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.